Tufail datang ke Baitullah, datang di Baitullah, ketemu sama Abu Jahal. Sayang banget ya. Ibarat kita kalau ketemu adik binaan di 2012 nanti, itu ketemu yang mengajak mereka kepada kemaksiatan dulu. Wah, kan sayang ya. Tapi hebatnya Rasul nggak berpengaruh. Mau dia ketemu siapa aja, ketemu Rasul berubah. Nah, pada saat itu Abu Jahal berkomentar, dan komentar ini diabadikan dalam Sirah Nabawi. Apa kata Abu Jahal? Kata Abu Jahal apa? Kata Abu Jahal apa? Ya Tufail, engkau kan ketua suku. Engkau kan membawa kaummu menjadi citra, simbol dari kaummu. Engkau di suku Ad-Dausi. Hati-hatilah engkau kemari, karena engkau akan menemukan orang yang mendakwakan agama baru. Itu kata Rasul. Kata Abu Jahal ya. Ya Abu Tufail Ad-Dausi yang memang baru, ya dia iya aja gitu ya. Oh iya, dan dia percaya karena Abu Jahal itu seorang petinggi Quraisy kan. Nah, Rasul udah biasa gitu. Tetapi Abu Jahal ini memberikan komentar. Tapi Tufail kesannya belum percaya. Dilanjutkan oleh Abu Jahal. Tufail seperti bertanya, emang kenapa sih? Seperti bertanya, tapi tidak menggunakan verbalnya. Dia menggunakan gerak tubuhnya. Nah, masih heran gitu. Emang kenapa? Apa kata Abu Jahal? Karena kalau engkau dekat dengan dia dan kemudian kau mendengarkan perkataannya, maka perkataannya boleh jadi akan menyihirmu dan menyihir kaummu, sama seperti sama seperti Muhammad menyihirku, menyihir kami dan kaum kami. Pernah dengar sirah itu? Pernah? Belum? Pernah dengar? Tadi kan udah dengar ya? Masa belum? Tadi kan udah, masa belum? Jadi tadi sudah saya ceritakan ya, bahwa teman-teman akan mendengarkan. Jadi pertanyaannya, kok hebat bener ya Rasul ya? Canggih amat ya? Apa dia pernah ikutan training apa gitu, kok bisa canggih kayak gitu ya? Akhirnya itulah yang membuat saya merenung dan kemudian ingin mencari tahu bagaimana sih Rasulullah SAW. Dan kemudian teman-teman ya, antum pasti akan sangat familiar dengan ayat ini kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ahsana qawlan mimman da'a ila Allah. Familiar? Hafal? Surat berapa itu? Nah, surat berapa? Surat berapa? Ahmad? Iwan? Wah, tahu semua nih kayaknya. Luar biasa. Cara mau duit. Quran surat Al-Fussilat ayat 33. Nah, silakan antum buka ya. Surat Al-Fussilat ayat 33. Bahasa Indonesianya apa terjemahnya? Waman ahsanu qawlan mimman da'a. Barang siapa yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, maka betul begitu? Apa salah? Waman ahsana, sebaik-baik perkataan ialah perkataan yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi judulnya, temanya apa? Komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu adalah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Selesai nih. Katanya selesai. Gini-gini ya. Udah selesai kita. Ya. Betul kan? Komunikasi apa lagi yang baik selain komunikasi yang menyeru kepada Allah? Selesai. Jadi kalau antum sebagai seorang profesor di masa depan, sebagai seorang engineer setelah lulus S1, seorang ilmuwan, maka ilmuwan, engineer, profesor, doktor atau dokter sekalipun tidak menjadi baik dalam pandangan Allah kecuali menyeru kepada Allah. Jadi Allah sebenarnya sudah memberikan garis besarnya bahwa yang paling baik komunikasi itu adalah yang menyeru kepada Allah. Ini parameternya. Makanya saya tidak akan mengajarkan Anda kalau sekarang ya,
Mungkin karena terbatas waktunya juga, saya hanya ingin berikan gambaran bahwa sebenarnya komunikasi yang baik itu bukan Anda bisa bicara di depan orang banyak dan kemudian mereka semua terpukau. Itu sih gampang ya. Komunikasi yang baik dalam pandangan Allah adalah waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Sekarang di sini jurusan apa? Jurusan apa? Sistem informasi 2010. Yang sebelahnya? Sistem 2011. Jurusan apa? Stay. Ya, berarti setelah lulus mungkin ini ya, akan mengenal juga istilah sistem informasi berarti. Oke, berikutnya. Stay juga. Luar biasa ya. Ini FTTM. Oke, sebelahnya FITB. FTTM. FTMD. Sebagian besar di sini apa akhwatnya? Jurusannya apa? Satu? MIPA mana MIPA? MIPA 3. FITB? FTM? Stay? FTM ada ya? Stay? Ada. Yang belum saya sebut apa? SCTH? SF? Ada? SBM, oke. SBM mana SBM? Oke. Sekarang jurusan ITB sedikit ya? Kan tadi stay. Iya, fakultasnya sedikit ya sekarang ya. Cuma stay, terus ada FTB, PTB dan FTMD. Oke. Tapi nggak apa-apa ya. Luar biasa. Saya jadi ingat masa lalu nih, berada di hadapan antum semua ya. Pembinaan itu sedikit nggak masalah ya, karena orang kaya itu banyak sedikit orang kaya sedikit, orang yang sukses banyak atau dikit? Sedikit. Kira-kira dulu masih ingat siapa yang dikatakan sebagai ghuraba? Sahabat, namanya siapa? Abu Al-Ghifari ya. Dia dikatakan apa? Engkau datang dengan terasing, maka engkau pun akan kembali dalam keadaan terasing. Dan suatu saat Islam itu memang akan terasing pada saatnya nanti. Gitu. Memang sedikit sih. Hakikatnya, antum akan sukses itu pasti sedikit orang yang bisa meraih. Kayak sedikit. Jadi pengusaha sukses sedikit. Jadi beruntunglah jadi orang yang sedikit. Nah, seperti sekarang ya. Sedikit, tapi saya percaya antum adalah orang yang sukses. Saya kira itu ya. Ini saya lewat saja. Nah, mungkin ada hal yang menarik bahwa antum semua di sini sebagai mentor. Jadi saya langsung spesifik, langsung kasus mentoring saja. Komunikasi mentoring mungkin sebagian antum sudah bisa lihat di pembicara sebelumnya ya. Sudah 2 sebelumnya. Kira-kira apa yang Anda amati dari beliau, Kang Dito ini? Datang pekan lalu? Siapa yang datang pekan lalu? Acak kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Pekan lalu datang ya? Oke. Kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Kang Dito? Ada? Komunikatif. Apa yang membuat Anda mengatakan beliau komunikatif? Siapa namanya? Boleh tahu? Riam. Oke, Riam. Gimana Riam? Kira-kira apa yang membuat Riam mengatakan bahwa beliau komunikatif sekali? Soalnya kemarin 2 minggu kemarin tuh Kang Dito komunikatif sama kita. Jadi bukan dia berbicara sendiri, tapi dia juga mengajak peserta untuk ikut mengalur dalam ceritanya. Oke, mengalur ya. Apa yang membuat kemudian merasakan bahwa pembicaranya mengalur? Ya intinya kita jadi paham gitu. Ini jadi paham ya. Kalau baca buku paham nggak? Kurang ya. Kalau mendengarkan saja paham? Agak. Kalau menuliskannya sulit.
Ada yang lain mungkin? Oke, terima kasih banyak, luar biasa, komunikatif, kemudian mengalur, apa lagi? Yang datang kemarin, Kang Tito, apa yang Anda dapatkan dari beliau? Terutama cara komunikasi beliau terhadap teman-teman. Siapa? Komunikasinya? Dua arah. Dua arah itu arah mana aja? Dalam ledeng atau dalam cermin? Dua arah itu bagaimana maksudnya, Mbak? Ada tanya jawab ya? Oh, talim juga begitu kan ya? Setelah talim ada tanya jawab di akhir kan? Benar nggak? Oke, luar biasa. Ya, saya kenal beliau, dia angkatan 27 SMA 3 kan ya. Dulu pernah sama-sama ngisi juga di SMA 3. Betul. Enak kan ya kalau disampaikan seperti Kang Dito dulu ya? Enak? Ragu-ragu nih. Apa yang membuat Anda ragu-ragu ya? Tapi sahabat-sahabat, intinya betul bahwa ingat, target mentoring itu apa? Membuat target mentoring. Ini calon mentor kan ya? Calon mentor teladan, bukan calon mentor lagi. Kang, saya bukan calon mentor, Kang. Saya calon mentor teladan. Subhanallah. Kang, saya bukan calon mentor, Kang. Saya calon mentor yang akan berupaya 100% dengan aturan yang singkat-singkatnya, kemudian dengan tempo. Antum calon mentor kan ya? Cung di sini yang ingin jadi mentor. 1, 2, 3, 4, 5 semuanya. Cung di sini siapa yang menjadi mentor yang hebat? Acungkan tangan. 1, 2, 3. Jadi semua mau menjadi mentor kan ya? Semua mau seperti tadi. Mentor itu sangat picik, kenapa? Karena dia mengambil pahala tanpa mengurangi pahala yang diambil. Perusahaan terbesar dan terkaya karena dia memberikan bonus tapi nggak pernah ngambil gitu. Bonusnya mengalir terus. Ya, itu salah satu motivasi yang luar biasa tentu saja. Siapa di sini yang sudah pernah mengalami mentoring? Ikut mentoring kan? Ya, ikut kan? Ikut semua ya? Ikut semua? Oke. Kira-kira apa yang Anda rasakan pada saat Anda mentoring? Yang dirasakan apa? Satu kata? Apa, Mas? Keren. Satu kata, kira-kira apa yang terkesan ketika teman-teman mentoring? Motivasi, satu. Nyaman, terus apa lagi? Spontan aja, ya? Ya? Inspirasi, oke. Terus? Ya. Berbagi, terus? Terus? Spontan aja, spontan. Jangan udah dipikir ya, apa ya? Mentoring itu apa ya? Mentoring. Kalau ingat, kesan itu pasti spontan. Kalau masih dipikir berarti belum merasakan sesuatu. Ya. Atau mungkin ada yang disembunyikan ya, tapi nggak apa-apa. Tapi tadi sebagian besar positif ya, inspirasi, terus motivasi, kemudian nyaman, kemudian tadi apa? Saya tadi kurang jelas. Keren ya, oke. Keren, mentoring itu keren. Pertanyaan berikutnya, apa yang membuat teman-teman merasa bahwa inspiring, motivating, keren, nyaman dan sebagainya? Kira-kira apa? Hah? Mentornya kenapa? Komunikatif. Oke. Kalau mentornya komunikatif nggak bawa makanan nggak apa berarti ya? Mentornya ngomong gede terus, bercerita terus gitu ya. Tapi 6 jam berturut-turut, no? Oh enggak juga. Ternyata tidak hanya komunikatif ya. Oke. Saya dulu waktu saat punya keinginan untuk menjadi mentor, alasan pertama saya adalah betul, saya ingin mendulang pahala yang begitu besar dan banyak. Tapi alasan ini kadang-kadang alasan yang membuat saya harus dekat dulu kepada Allah, karena kalau nggak dekat kepada Allah, gimana caranya saya punya motivasi ingin mendapatkan pahala yang banyak? Maka ada alasan yang lebih jauh lagi, yang lebih picik lagi, yang lebih egois lagi. Apa itu? Yang lebih egois apa? Yang lebih egois lagi adalah karena mentoring adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah ketika nanti kita ditanya, apa yang sudah engkau lakukan?
dan yang sudah disampaikan. Itu Quran surat Al-A'raf ayat 164. Boleh dibuka? Bawa mushaf kan ya? Nah, coba dibuka. Saya khawatir salah nih ya. Antum kan para hafiz-hafizah ya. Subhanallah. Apalagi yang nggak bawa mushaf ini kelihatannya udah hafal di luar kepala gitu ya. Betul ya? Jadi tinggal di recite aja, tinggal di recite. Dicari dalam kepala kita, oh ayat sekian ternyata ada. Coba lihat ada. Bunyinya gimana? 164. Oke. Ulangi lagi. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. Jelas nih? Jadi ketika ada yang bertanya, ngapain sih lu? Udah tahu dia susah di mentoringin, ngapain lu mentoringin dia juga? Jawabannya apa? Supaya aku punya alasan terhadap Tuhanku nanti. Ayat yang tadi ya. Supaya aku punya alasan terhadap Tuhanku. Dan yang kedua baru agar mereka bertakwa. Ya. Jadi tujuan mereka bertakwa tuh nanti. Yang penting kita punya alasan dulu nih. Punya alasan mengapa? Punya alasan kepada Allah nanti. Mengapa kita tetap berdakwah? Mengapa kita tetap membina? Mengapa kita tetap mentoring? Makanya jelas nih. Kayaknya kita egois ya. Egois banget. Iya dong, diri sendiri dulu. Makanya kalau antum saya ingin ngajak orang mentoring atau saya ingin mengajak mereka bergabung ke dalam lembaga dakwah, Gamais atau LDF atau LDPS tahun 2010. Terus mereka mengatakan, "Ya, gua gimana mau berdakwah? Diri gua aja belum beres gitu." Justru itu, ente kudu masuk. Kenapa? Ini alasan. Ya. Alasan kan? Alasan untuk apa? Untuk bisa lepas dari tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasannya sederhana. Terus terang setelah ada alasan ini, wah, harus ngebut ini berarti. Harus nyari banyak alasan nih. Suka beralasan nih? Suka beralasan kan? Banyak alasan. Banyak alasan, banyak jalan. Nah, sahabat-sahabat, jadi itu bagian dari komunikasi kita. Kenapa? Kalau antum misalnya ingin motivasi orang lain, ingin berkomunikasi dengan orang lain, sebenarnya sudah ada semua dalam Al-Quran, termasuk yang tadi. Kenapa sih Allah menurunkan ayat yang tadi? Kenapa sih Allah menurunkan ayat yang tadi? Boleh saya lihat lagi? Kenapa Allah memberikan ayat yang tadi? Karena sudah menjadi fitrah kita. Boleh saya lihat ya? Sudah menjadi fitrah kita apa? Al-A'raf ayat 164. Bunyinya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Mengapa kamu binasakan kaum yang akan dibinasakan oleh atau diazab Allah dengan azab yang keras? Mereka menjawab, agar kami punya alasan melepas tanggung jawab pada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. Makanya kenapa bertakwa itu bukan tugas kita ya? Tugas Allah Subhanahu wa taala. Membuat menti kita bertakwa bukan tugas kita, tapi tugas Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrah. Ya kan? Lepas tanggung jawab. Kalau mereka diminta, ayo dong gabung, kita tuh harus menyelesaikan urusan sosial. Banyak kemiskinan, banyak orang yang masih bodoh. Ayo dong kita bergerak gitu. Ya, susah. Mereka ntar nanya, ya diri gua aja belum benar gitu. Egois kan ya? Diri gua aja belum benar. Nah, kemudian pakai itu. Oh iya benar. Sama, saya juga belum benar, tapi langkah saya di sini bukan membuat mereka menjadi pintar, bukan membuat mereka menjadi sejahtera, tetapi melepas tanggung jawab diri sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bicara komunikasi yang baik, semua ada dalam itu. Semuanya ada dalam Al-Qur'an. Firman Allah, semua yang menyuruh kepada Allah itu pasti baik. Itu pasti baik. Guru baik enggak? Baik setelah dia menyeru kepada Allah. Perkataan dosen baik gak? Baik setelah dia
menyeru kepada Allah SWT. Harusnya kita bangga ya kalau gitu ya. Wih, gua gitu loh, anak gamais, mentor gamais, punya peran menyampaikan kebaikan. Berarti sebaik-baik perkataan kan? Kalau sebaik-baik perkataan berarti harusnya antum keren dong, paling keren. Iya, benar nggak? Paling keren kan? Karena antum punya fungsi, punya peran apa? Menyampaikan perkataan yang paling baik. Kalau giliran teman-teman harus bicara di depan, makanya seorang pemimpinmu kadang-kadang tidak harus bicara. Kan kita kadang-kadang suka ada pemilihan ya, kampanye misalnya. Apa kriterianya? Dia harus bisa public speaking yang baik. Dia harus bisa berkomunikasi secara massal dengan baik. Komunikasi masif, public speaking, apa artinya? Kalau niatnya tidak bersih. Dibuat-buat bisa. Kita membuat-buat kebenaran itu bisa. Terlihat jujur bisa. Agar ketahuan tidak bohong bisa. Itu semua dari rekayasa. Tapi apa artinya? Karena sebaik-baik perkataan adalah perkataan yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Ali hebat nggak public speaking? Banyak ngomong nggak dia? Ali itu pendiam kan? Sama kayak peserta di sini. Subhanallah. Pendiam gitu kan. Tapi amalnya luar biasa ya. Pendiam-pendiam, diam-diam cicing gitu. Ali pendiam kan? Pernah dengar sirahnya? Pernah dengar? Ali pendiam atau banyak bicara? Pendiam. Karena dia mengamalkan apa? Bicara benar atau diam. Benar kan? Tapi kalau jadi bicara gimana kan? Kita tuh mengamalkan ayat itu bicara benar atau diam. Kalau kita ditanya sesuatu yang tidak kita ketahui, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kalau kita bicara sesuatu yang tidak kita ketahui, berarti dusta. Maka kalau antum tidak tahu apa yang kebenaran penyampaian yang antum sampaikan, maka jangan disampaikan. Penyampaian yang enak, penyampaian yang bisa menjadi penyentuh ya bagi adik-adik binaan nanti adalah perkataan yang sudah dilakukan. Atau minimal yang belum dilakukan tapi kita mengajak mereka untuk melakukan. Beda nggak kalau begini? Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita ada dalam forum mentoring kali ini. Insyaallah kita akan membahas tentang menahan marah. Meskipun saya sebenarnya kesel, kenapa kampus kita ini nggak beres? Pemerintah kita nggak beres. Itu nggak ada urusan. Mereka nggak becus. Wah, baterainya menahan amarah. Tapi membuka prolognya dengan marah gitu. Kira-kira gimana pesannya? Kontradiktif kan? Tidak integritas. Antum bicara hebat-hebat dalam forum mentoring, tiba-tiba di luar selengean gitu. Antum semangat gitu ya. Menyemangati adik-adik mentor antum, pas di luar lesu, calemen, letoy boy gitu. Apa yang terjadi? Binaan antum langsung ya habis, runtuh semua integritas. Makanya dikenal ada istilah namanya kredibilitas 10 menit ya. Masuknya keren. Masuk mentornya keren. Wes, dia berpakaian sama dengan binaannya, kemudian mengucapkan salam dengan bagus, kemudian dia bercerita dan seterusnya, memukau. Wah, pas sudah di luar, ternyata dia tidak melakukan apa yang dia katakan. Sudah hancur sudah. Nggak ada artinya tuh perkataan. Semua yang teman-teman katakan kalau tidak menjadi diri sendiri, kalau tidak menjadi bagian dari diri, yang terjadi adalah tidak integritas. Maka cara mudah agar tidak didengar oleh orang lain adalah katakan apa yang tidak ada pada diri Anda. Terus gimana dong Kang? Kita kan banyak kekurangannya. Gimana kira-kira? Terus gimana dong Kang? Kalau kita mentoring kan kita banyak kekurangannya nih. Kalau mereka tahu semua kekurangan kita gimana? Kira-kira? Gimana Mas? Kalau mereka tahu kekurangan kita semua?
Kalau antum tahu kekurangan saya, mungkin nggak bakal denger nih, kosong nih kursi. Tapi begitulah Allah. Allah menutup aib kita. Binaan kita tahu nggak kelakuan kita di rumah? Enggak. Binaan kita cuma tahu kita ngutang cuma 10.000 ke salah satu binaan. Tahunya kita ngutang 10.000 ke binaan, ngutang 100.000 ke teman, nggak ngerjain PR, tugas juga nyalin dan sebagainya. Banyak lah gitu. Binaan itu cuma tahunya cuma sedikit. Iya, benar ya. Makanya saya dulu ada yang agak heran. Mungkin kalau teman-teman sering ada yang mengatakan bahwa anak aktivis dakwah kampus itu IP-nya harus tinggi dong. Malu, masa kita mengajak kepada kebenaran tapi IP-nya di bawah 2,5 atau di bawah 3. Terus yang di bawah 3 nggak bisa dakwah dong. Kemudian banyak aktivis dakwah yang kemudian jadi alasan, ya gue nggak bisa dakwah nih, kenapa? IP gue di bawah 3. Ada yang begitu? Yang tingkat 1 mah belum ya. Nanti setelah tingkat 2. Tingkat 1 rame. Rame nih, ini rame nih. Rame banget. 1, 2, 3, 4, 5, 1.000 orang. 2.000 orang. Rame. Naik tingkat 2. Drop. Kenapa lu gak ada? Ya IP gua TPB sih kecil gitu. Malu saya gua berdakwah. Emang kenapa? Ntar dicontohnya ntar jadi gak suri teladan yang baik dong. Terus saya balikin. Ya benar sih, kalau niru ente nggak ada baik-baiknya. Saya bilang gitu. Kalau niru diri sendiri nggak ada baik-baiknya. Jangan minta mereka meniru kita 100%, tetapi lihat apa yang jadi baik dan kemudian tiru sebenarnya. Siapa sih yang ditiru? Tiru sebenarnya siapa? Rasul. Kok malah niru kita sih? Repot kan akhirnya. Di bawah 2,5 kagak dakwah, di bawah 3 kagak dakwah gitu ya. Terus kemudian di bawah 3,5 ya belum cukup, mau kumlot dulu baru ntar dakwah gitu ya. Ya elah. Belum kumlot sudah sesuatu ada yang terjadi ya, belum tahu ya gitu. Kita kan nggak tahu. Kapan lu mau mentoring? Ntar lah, gue kuliah dulu. Ntar kalau udah gue selesai kuliah, kalau gue udah kumlot, ntar gue jadi mentor, tenang aja. Terus dia udah kumlot, kurang pas, kurang sempurna. Kalau gue belum dapat kerjaan yang prestisius, bahasanya sih keren ya. Alasannya seakan benar. Udah kerja prestisius, jadi di mana-mana. Ntar, gue lagi sibuk-sibuknya nih. Ada target yang harus dikejar. Terus saya begitu ya. Sampai jadi pengusaha gimana? Udah jadi direktur, udah terlalu tua nih untuk mentoring. Ntar aja lah di surga gitu. Iya kalau masuk surga. Kalau kagak gimana? Jadi sahabat-sahabat, bismillahirrahmanirrahim, bahwa komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang integritas. Yang kemudian menyeru kepada Allah. Gitu. Makanya jadi mentor itu bukan mentinya yang ngebut memperbaiki diri. Siapa yang ngebut memperbaiki diri? Mentornya. Ya. Antum mempersilahkan mentor ya misalnya. Maka 3 jari yang lain itu menunjuk diri kita. Jadi kita 3 kali lebih cepat harusnya daripada menti kita. Sepakat? Setuju? Sepakat? Sepakat? Iya. Kalau saya katakan sepakat, setuju. Sepakat? Kalau saya katakan setuju, sepakat. Setuju? 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 Sepakat? Oke. Sepakat ya? Itu cara mendoktrin. Jadi salah satu yang paling mudah ya, antum gak usah bilang sesuatu, antum bohong aja deh udah, selesai, udah. Makanya kenapa yang jadi penting dalam proses mentoring itu bukan masalah komunikasi yang dibuat-buat. Wibawa itu bisa dibuat-buat loh. Datang, tenang tuh bisa dibuat-buat. Tapi tenang yang dibuat-buat, wibawa yang dibuat-buat tidak akan menghasilkan keberkahan. Karena berkah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah ada teman ya, dia jadi mentor. Dia kalau mentoring itu dia nunduk ke bawah gitu, nunduk begini.
Terus temennya juga, bina-binanya begitu juga. Ini lagi ngapain ini, doa apa gimana? Tapi dia cerita gitu. Jadi teman-teman kita harus kayak gitu. Sambil duduk ya, duduk bersila gitu, melingkar ya. Dia duduk terus kemudian dia agak merunduk ke bawah gitu. Dia cerita. Terus sekali ya melihat gitu ya, tapi nunduk lagi gitu. Yang lain juga sama gitu. Ini lagi muhasabah atau lagi doa atau lagi apa gitu ya. Karena kelihatan kan kalau di Kortim atau di mana kelihatan itu 2005 sama-sama angkatan 2005. Tapi yang heran, itu mentoring berjalan berpekan-pekan sampai selesai. Sampai dia membina dan kemudian binaannya menjadi kader di fakultas. Pertanyaannya kok bisa sih? Ingat, komunikasi itu hanya alat. Antum punya motivasi yang kuat untuk bisa menyadarkan saudara antum sendiri ya. Jangankan hanya satu kata saja itu bisa merubah. Makanya menjadi pembicara merubah itu bukan banyaknya bicara, tetapi setiap katanya diperhitungkan. Ini dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu kata ini pasti Allah tahu, dicatat. Setiap apa yang saya sampaikan Allah Maha tahu bahwa saya sudah mengamalkan atau belum. Setiap perkataan yang saya ucapkan Allah Maha tahu niat kita apa. Itu makanya kalau mau ngomong tuh jadi mentoring ngomong apa ya? Udahlah, tuh lihat gua aja. Gua mau sholat nih, lihat gerakan gua sholat. Dia sholat, dilihatin aja. Oh gitu ternyata sholat itu ya. Ngerti sholat ya? Oke ngerti. Ya udah, selesai mentoring kita beres. Kita janjian mentoringnya di Jarpam. Kita janjian mentoring di Taman Makam Pahlawan jam 9:30 malam. Sana gitu. Terus ketika di sana, oke, masuk kemudian silakan rasakan apa yang ingin Anda rasakan. Dah, tunggu dulu ya. Pernah nggak mentoring begitu? Pernah? Belum ya. Mentoring komunikasi tidak harus berkata-kata kok. Betul? Anda pernah lihat ada teman Anda yang lagi sedih? Dia tidak bilang sedih kan? Tapi Anda tahu kalau dia lagi sedih. Anda pernah melihat ada orang yang sedang semangat? Anda tahu tanpa dia harus mengatakannya. Betul? Anda bisa merasakan kalau dia sedang berhutang. Bisa? Bayarin dong makannya. Ya, gitu. Kan kadang-kadang kita gitu. Wah bener tuh dia lagi kere tuh akhir bulan gitu ya. Ya sama, gue juga. Jadi kita sama-sama menampakkan lagi kere aja deh gitu ya. Nanti sama-sama nggak meminta gitu. Kita bisa berkomunikasi tanpa harus mengatakan sesuatu kan? Betul? Maka mentoring pun demikian. Sama. Dulu ada satu mentor yang luar biasa. Sampai binaannya itu tergugah bukan karena semua materi yang disampaikan. Ada satu momentum ketika itu hujan di Salman, hujan. Mentinya udah seneng aja nih, wah ini si Akang pasti gak bakal datang nih. Seneng dia, gak bakal datang nih. Kita tunggu 10 menit lagi, kalau gak datang kita pulang ya. Sepakat mereka, iya kita pulang aja lah, selesai gitu. Nanti kita kasih tahu aja, Kang punten Kang hujan sebagainya. Padahal mereka udah di situ. Tiba-tiba belum sampai 10 menit, setelah 5 menit, 7 sampai 8 menit, datang tuh pakai jas hujan. Dan kemudian dia mengatakan sambil mengemas jas hujannya, aduh mohon maaf nih saya terlambat dan sebagainya. Akhirnya mereka gak jadi pulang kan? Gak jadi pulang tuh mereka. Aduh, dalam hati tuh, ya ada perasaan gitu gak dulu? Ya, kok si Akang datang sih? Padahal udah mau pulang nih. Terus kemudian ada yang nyeletuk, kan hujan-hujan gini kok datang sih? Karena dia memang sudah terbiasa nyeletukan. Ada tipe-tipe menti yang pendiam, ada yang introvert ya, ada yang extrovert, sering ngomong terus padahal kita lagi ngomong sebagai mentor. Apa kata dia? Kemudian dia lipat, kemudian dia duduk, dia menyalami setiap orang, kemudian tahukah kalian, saya tidak akan datang itu hanya karena 2 hal. Sakit atau nyawaku sudah tidak ada di sini. Ketika itu mereka langsung, wah, cuma gitu doang. Itu yang menyadarkannya.
Bukan semua materi yang disampaikan nggak ada yang nempel. Tetapi ada satu momentum yang kemudian Allah izinkan kepada dirinya, dan kemudian Allah menggetarkan jiwa menti kita. Udah selesai. Itulah komunikasi dari seorang menti. Jadi komunikasi kita yang begini itu bisa kita raih kalau ruhiyah kita kuat. Kalau kita semakin memperbaiki diri, justru semakin ngebut. Kalau kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita semakin pede. Apa itu? Pede apa? Pede itu percaya dia. Ya Kang, gua nggak pede Kang. Apa tuh? Nggak percaya diri. Siapa suruh antum percaya diri? Percaya itu kepada siapa? Kepada Allah. Percaya dia dong. Ya. Oke nih. Oke, ini intinya ini. Saya sebenarnya ingin menyampaikan ini. Tapi apakah kita perlu belajar teknisnya, perlu belajar cara atau metode? Boleh, itu mubah. Tetapi insya Allah sebenarnya ketika antum sudah bersih hatinya, ketika antum sudah ingin benar-benar menyampaikan kebenaran, ketika antum benar-benar tulus dan ikhlas. Bedanya apa tulus dan ikhlas? Ikhlas ingin menyampaikan kebenaran itu kepada mutarobi kita atau menti kita, dan kemudian menjadi salah satu sarana untuk mendulang pahala yang besar dari Allah SWT, maka pasti 3 kali Allah akan menuntun pembicaraan kita. Makanya kenapa kalau dulu istilahnya ada wali ya? Bukan wali band. Wali itu adalah yang perkataannya merupakan perkataan Allah, yang perbuatannya merupakan perbuatan Allah. Dibimbing. Enak ya? Aduh, saya bingung nih mau ngasih sesuatu apa gitu. Pasti banyak yang bisa kita kasih, cuman kadang-kadang kita suka bingung apa ya? Minta kepada Allah. Ya Allah, sebelum mentoring, ya Allah, hari ini saya akan mentoring. Saya akan bertemu dengan binaan-binaan saya. Saya tidak tahu mereka akan kemana suatu saat nanti. Tapi ya Allah, dalam hati ini tidak ada yang lebih membahagiakan daripada mereka bisa mengenal, bisa mendapatkan keindahan Islam, sama seperti saya mengenal engkau dan merasakan Islam menjadi sangat luar biasa indahnya. Itu berdoa begitu. Kalau antum sudah sampai berurai air mata, ketemu dengan adik mentor, pasti semua bisa dibicarakan. Dan ujungnya apa? Ujungnya adalah menyeru pada Allah Subhanahu wa taala. Kang, mana buku materinya, Kang? Kalau kita masih nyari buku materi gitu ya, dalam artian buku materi hanya untuk disampaikan, saran saya jangan. Jadi kira-kira kalau begitu apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menyampaikan banyak hal dan kemudian bisa menjadi jalan hidayah bagi orang itu? Kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Jadilah seorang yang kurata. Jangan kura-kura. Kuliah rapat ya. Harusnya kurata ya. Kuliah rapat, tarbiyah dulu dong. Gitu. Kalau kita kadang-kadang tarbiyah ntar belakangan kuliah dulu. Kuliah dulu terus rapat. Terus kuliah rapat. Ya, sayang ya. Jadilah orang yang kurata ya. Nah, intinya tadi mungkin saya ingin menunjukkan sedikit kenapa kita penting ya melakukan komunikasi. Salah satu yang menjadi urgent adalah komunikasi itu bukan apa yang teman-teman sampaikan. Apa? Bukan yang kita sampaikan, tapi apa yang diterima oleh mentinya. Kenapa? Karena yang diterima itu yang akan dibawa pulang. Seperti tadi ya, kejadian pada saat hujan sampaikan, kejadian pada saat bahkan bukan materi mungkin, kalau kita sebutnya materi, saya sebenarnya tidak suka menyebut materi karena jadi materialistis ya. Maka yang harus kita lakukan, kita bisa melakukan ini. Sebagian mungkin sudah pernah melihat ya. Nah, ini ya. Ada suaranya kayaknya. Ada nggak ya suaranya? Oh ada.
we're just not meeting our goals. Tell you what, give me more eggs, I'll give you more corn. Otherwise, we may have to diversify. Sometimes it's not just what you say, but how you say it. Kinkos, express yourself. Maksudnya mengerti? Belum? Diulang lagi? Hate to tell you, but we're looking at a negative sales trend coupled with high overhead. Frankly, I'm worried about capital preservation. Let me put it this way. Look, we're just not meeting our goals. Tell you what, give me more eggs, I'll give you more corn. Otherwise, we may have to diversify. Sometimes it's not just what you say, but how you say it. Kinkos, express yourself. Ini bukan sekedar apa yang Anda sampaikan, tapi bagaimana Anda mengekspresikannya. Oke, ini kita bicara hakikat ya sebelumnya. Sekarang kita bicara tentang syariatnya. Syariat itu jalannya lewat mana sih? Jadi pertama dia mengatakan begini. Kalau mungkin ada yang masih mungkin bahasa Inggrisnya bahasa Inggris British ya, ini bahasa Inggris Amerika tadi. Jadi mungkin Anda tidak terlalu mengerti maksudnya apa gitu ya, atau mungkin ada yang berbahasa Italia dan sebagainya, tidak bahasa Inggris gitu. Nah, jadi dia cerita tentang ini penjualan kita menurun nih. Diceritakan adalah ada egg gitu ya, eggnya makin lama makin turun. Wah, makin lama makin turun. Terus kemudian kalau kamu bisa menghasilkan egg yang banyak, saya akan berikan kamu corn. Apa itu? Jago makanannya, ayam kan? Kalau di sana, kalau di kita mah beras ya. Terus mereka tetap tidak menggubris. Ya plan B-nya kalau nggak begitu ya nanti ada jadi ayam goreng gitu. Wah, langsung menggubris semua. Tapi bagaimana mengekspresikan? Itu yang kurang selama ini di alumni ITB. Alumni ITB itu bicara engineering ya, bicara mesin itu keren. Bicara software, bicara teori, bicara teorema, bicara metode, keren-keren semua. Jadi Pak, alatnya begini Pak. Ini dimasukkan ke sini, kemudian kita akan tambahkan zat ini, kemudian ini akan keluar dan kemudian efisiensi sekian persen. Orang Pemda nanya, terus untungnya bagi pemerintah apa gitu? Terus ini alatnya keren buat apa aja, buat ngapain gitu ya? Tapi kalau kita cerita, Pak, kalau Anda menggunakan alat ini, maka ada sekian ratus ribu penduduk di kota Bapak yang bisa lebih sejahtera. Selesai? Ya udah. Bahasa teknis mah dihilangkan dulu. Jadi kita harus bicara sesuai dengan apa? Sesuai dengan audiens kita. Anda bicara di hadapan siapa? Di hadapan para dosen. Tentu saja Anda harus menggunakan istilah ya. Kalau enggak dianggap terlalu sederhana. Kalau Anda mau bicara di hadapan masyarakat, baik, ibu-ibu sekalian yang saya banggakan dan saya hormati. Mereka ibu-ibu nih, di atas 50, ada kakek-kakek ya, macam-macam. Lagi ada penyuluhan lah ya, Gamais nih, kalau di masyarakat. Atau namanya sekarang apa ya? Masih sama? Oh, masih di masyarakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di tengah maraknya perampokan dan perjudian dan kemudian stigma masyarakat yang tidak baik terhadap semua aspek ekonomi dan stabilitas negara ini, kami datang untuk mencoba menemani, mengakompani Anda untuk bisa melakukan sebuah kerja besar. Apa ini kan? Kata orang tua yang di desa itu, ini orang dari ITB canggih-canggih kok ngomongnya nggak ngerti gitu ya. Tapi coba Anda pakai bahasa Sunda dengan yang bahasa Sunda yang mereka mengerti, langsung nyambung tuh. Kalau di Jawa Barat ya, langsung nyambung kan? Yang sederhana saja. Bapak Ibu, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Baik. Ya, saya Pak, alhamdulillah. Saya kesini dengan teman-teman mau membantu Pak. Jadi insya Allah nanti Bapak wudunya akan kita fasilitasi Pak. Gak usah khawatir. Pokoknya nanti wudunya akan beres, sudah selesai. Udah beres ya. Kalau enggak, jadi Pak, begini Pak. Rencana kita Pak, ini ada beberapa mahasiswa teknik sipil. Nanti dia akan membuat sebuah pipa yang diameternya sekian. Kemudian nanti secara hukum mekanika fluida ini akan begini Pak. Oh, apa ini kan nggak ngerti gitu ya. Padahal yang dihadapi siapa? Masyarakat yang mungkin nggak ngerti istilah kita. Maka sederhanakanlah. Itulah mengapa kadang-kadang Allah itu menyederhanakan kalimat dengan perumpamaan ilustrasi, karena
sebenarnya Allah sedang menurunkan nalar Allah Subhanahu wa taala untuk berkomunikasi dengan kita dalam Al-Qur'an. Sama seperti Anda misalnya, ada ayam masuk ke ruang tamu nih. Masuk, waduh, kok berantakan nih? Keluar, ayam keluar dong, gimana sih nih? Keluar, kita nyuruh mereka keluar, nggak keluar. Coba kalau Anda bawa beras gitu ya, ngomong nggak? Ngomong keluar nggak? Ngomong bilang keluar nggak? Enggak kan? Kira-kira apa yang Anda lakukan terhadap ayam itu? Anda sedang menurunkan daya nalar Anda dengan ayam. Ayam komunikasinya dengan makanan kan, dengan gerakan tangan, ya udah kasih makan gerakan tangan. Dia dengan verbal. Oleh karena itu lihat dulu ya siapa binaan Anda. Kalau binaan Anda adalah pemain basket, maka awali salah satunya dengan itu, arahkan kepada Allah SWT, menyuruh kepada Allah SWT. Kalau binaan antum ya, banyaknya dari alumni Olimpiade, maka awali bicara dengan itu, arahkan kepada Allah SWT. Di kelas antum ada talim kelas nggak? Ada talim kelas? Pernah ngisi talim kelas? Atau pengisinya dari luar? Dari luar. Kalau kita bicara kaderisasi, bicara rekrutmen ke kelas, ngisi taklim, targetnya apa? Rekrutmen. Mereka lebih baik dimentoringkan. Maka semua isi taklim itu akan kita arahkan untuk rekrut. Gimana caranya? Oke teman-teman, udah bahas manajemen waktu. Kok Kang keren banget Kang, aku kerja, kemudian S2, kemudian punya bisnis, kemudian keren banget, gimana caranya Kang? Ceritakanlah begini-begini. Kemudian di akhir bilang begini, oke teman-teman, kalau antum ingin bisa memanage waktu lebih baik lagi dan bisa istiqomah, gampang, ikuti mentoring. Kan gitu ya. Bicara tentang simbol sukses misalnya di talim kelas. Teman-teman, simbol sukses itu apa sih? Begini-begini, kemudian di akhir, dan saya percaya untuk bisa sukses tentu saya tidak bisa sendiri, harus bersama-sama, ikutilah mentoring. Jadi semua bahasan awal itu kita kembalikan ke tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita apa? Tujuan akhir kita apa? Menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara rekrutmen ya. Maka hati-hatilah sahabat-sahabat kalau kita salah melakukan sesuatu, akibatnya bisa fatal ya. Ini saya juga sudah sering sebenarnya. Saya ingatkan kembali saja. Oke. Tadi Anda lihat bagaimana gerakan si supir tadi? Supir negro tadi? Gerakannya gimana? Gerakan sejak awal, pada saat dia sedang nyupir ya, kemudian keluar. Gerakannya gimana? Gerakannya penuh energi kan? Dan dia benar-benar yakin apa yang dilakukan. Dia jalan, kemudian dia langsung dorong kan, tanpa konfirmasi terlebih dahulu gitu ya. Yang terjadi apa? Mobil? Ya, padahal sayang ya. Kalau dikasih kita lumayan ya. Dikasih gamais gitu. Lumayan. Jemput materi itu pakai mobil gitu. Maunya itu. Tapi itulah sahabat-sahabat, ketika kita salah berkomunikasi itu akibatnya. Termasuk Anda. Suatu kali ada kisah nih, menarik. Ada seorang anak putri dari seorang pastor ya. Pastor apa? Pastor itu pendeta ya, pendeta di Kristen. Putrinya mau masuk Islam. Karena dia mendapatkan, karena dia akademisi, dia belajar tentang Islam, kemudian dia pengen masuk Islam. Tentu saja pastor yang sangat terpandang ini, dia khawatir kalau anaknya keluar dari Nasrani, wah gimana posisi dia nanti di kegerejaan gitu ya, karena dia terpandang.
Dia bingung aja mikir. Akhirnya suatu ketika tiba-tiba anaknya bilang begini, aduh, kayaknya saya nggak jadi. Wah, kaget kan? Nggak jadi masuk Islam. Akhirnya ditanya, emang kenapa? Kenapa? Penasaran ya dia tanya. Putrinya kok tiba-tiba awalnya bersemangat ya, tiba-tiba sekarang enggak. Lalu putrinya menjawab begini, tadi subuh saya kebangun, terus kemudian dengar suara azan, itu kan dari orang Islam kan ya? Oh iya benar, azan itu dari Islam. Kok jelek banget ya suaranya? Cempreng, wah. Dan bikin ribut. Apa yang terjadi? Nggak jadi dia, hanya karena kesalahan komunikasi kita. Sayang ya? Sayang. Ada orang barat nggak tahu apa-apa dulu tahun 98. Dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak pernah tahu Islam, dia nggak pernah tahu, tiba-tiba di sweeping. Dia bolak-balik ingin tahu Islam, tapi kita merasa sudah benar, akhirnya di sweeping. Padahal dia kesini untuk mencari kebenaran. Sampai dia bilang begini, saya bolak-balik dari Eropa ke Indonesia, ingin tahu siapa itu Allah, ingin tahu siapa itu Muhammad, ingin tahu siapa itu apa itu Islam. Tapi mengapa umat Islam sendiri tidak memberitahu saya, malah men-sweeping? Hanya karena komunikasi. Sederhana. Mereka tidak memandang kita siapa, tetapi kita agamanya apa. Kadang-kadang begitu. Sangat subjektif sekali. Lihat tuh. Itu umat Islam itu bodoh. Kenapa? Para pengemis itu. Kalau bodoh itu berarti itu. Yang lulusan SD itu semuanya umat Islam. Itu yang dibawa jembatan itu miskin-miskin umat Islam. Ya iyalah. Orang di negara Islam. Kalau di Filipina ya nanti banyak yang Nasrani yang pengemis itu. Ya benar. Itu hanya karena komunikasi ya. Makanya komunikasi ini menjadi senjata bagi musuh-musuh Islam untuk bisa memberanguskan Islam. Mereka mengotak-atik Al-Quran, mengotak-atik semua fakta-fakta yang kemudian jadi opini baru dan kemudian lama-lama jadi fakta baru, padahal bukan fakta. Kalau antum nanti belajar, itu yang kita sebut sebagai skisme. Kenapa sekarang di Nasrani itu cenderung Trinitas yang dianggap oleh semua kalangan Nasrani, konsep Trinitas. Padahal sebenarnya dulu ada orang-orang Nasrani yang mengakui tauhid. Ini karena skisme, karena yang diyakini nanti lama-lama itu jadi sebuah opini jadi fakta baru, nggak diambil. Kenapa dalam Islam itu banyak berkembang hadis bahwa semua orang Islam pasti masuk surga? Ya, pernah dengar ya? Padahal sebenarnya ada hadis lain yang membandingkan itu, tidak semuanya. Tapi jadi skisme, karena itu yang diterima. Banyak informasi yang terdelesi, makanya kita harus tidak perlu pakai ini ya. Nah, intinya nanti antum harus profiling audiens teman-teman ya, siapa saja. Bahkan dulu kita sempat punya program tuh namanya mentoring based on person. Jadi didaftarkanlah para mentor-mentor, kemudian nanti kita tuliskan profilnya yang paling bagus-bagus, profil A, B, C, D, kemudian kita tempel di kampus. Silakan antum pilih. Ini jamnya, ini profil orang. Mereka akan memilih sesuai dengan ketertarikan. Tentu saja kadang-kadang setiap orang yang ingin mentoring itu awalnya punya niat yang berbeda-beda. Padahal harusnya niat kita hanya menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita untuk meningkatkan keimanan dan menambah ilmu. Tapi kadang-kadang tidak begitu. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan namanya, ini sudah ada videonya tapi kita lewat saja. Kita harus melakukan yang namanya matching, passing, leading. Menyamakan terlebih dahulu, kemudian kita pace, kita balik, kemudian kita leading. Setelah dibalik kita akan yang memimpin mereka. Jangan sampai begini, karena antum merasa bahwa menti antum itu suka dengan kalkulus, karena antum jago kalkulus, gitu, antum ngajarin mereka kalkulus tapi nggak ada Islamnya gitu. Jadi bimbel deh kalau gitu, nggak belajar. Nggak ada bedanya kan? Itu artinya apa? Artinya kita yang terleading oleh mereka. Yang kita inginkan apa? Mereka
mengikuti kita kan. Maka mereka harus kita leading. Salah satunya dengan matching ya. Ini saya tidak bisa latihkan karena memang sangat banyak ya. Komunikasi itu harusnya 2 hari, 2 jam kita hanya bisa cerita-cerita aja ya. Kita tidak pernah bisa tidak berkomunikasi, betul? Sepakat? 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 Oke. Setuju? Ya, Anda bisa melihat kan setiap orang-orang yang di sini gimana? Berkomunikasi, berekspresi. Dan opening formula yang biasa dilakukan dan yang paling mudah adalah senyum, salam, dan sapa. Ya, itu pasti hukum keterbalikan itu pasti terjadi ya. Yang pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Ya. Begitu komunikasi kita nanti ya. Ini kunci komunikasi. Kalau Anda punya ide disampaikan lewat sebuah medium diterima. Bagaimana agar bisa mengecek yang diterima sama dengan yang jadi ide kita, maka kita harus punya feedback. Feedback itu bisa dilihat dari kondisi gesture pesertanya. Ngerti? Oh iya. Nah, itu berarti gesturnya sudah mengatakan mengerti. Ada yang tanyakan? Berarti udah. Lagi melamar, jadi bagaimana? Diterima? Oh iya, berarti diterima. Kalau Ahwat kan begitu ya. Diam-diam kan, cicing ya. Diam, tapi diam itu kan tandanya menerima ya. Bukan diam itu sebenarnya bukan menerima, tapi tidak menolak ya. Tidak menolak. Gengsi dong, Ahwat menerima. Tidak menolak aja deh gitu. Ini juga sama ya. Komunikasi sugestif kita harus belajar nanti banyak dari mulai vokal, intonasi, kemudian gesture. Oke. Undang saya lagi ya. Tapi 2 hari kalau bisa. Kalau cuma 2 jam kita hanya bisa. Ini yang terakhir. Nah ini ya. Kontak mata, ekspresi wajah. Meskipun ini tidak menjadi wajib. Ya. Tidak wajib hukumnya. Yang wajib itu antum sholatnya lebih khusyuk. Ya, sedekahnya lebih banyak. Nah, itu dia. Saumnya makin meningkat. Itu yang harusnya wajib. Kalau ini nggak wajib. Karena antum nggak punya begini-begini pun nanti antum bakal dibimbing perkataannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatannya dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya semuanya serba lancar aja. Karena ibadah kita luar biasa. Baik, terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbik. Ada yang ingin tanyakan? Langsung mungkin ya, silakan. Boleh, silakan. Siapa namanya Mas? Angga. Gimana Angga? Ini sebenarnya ada cara tersendiri, tapi bisa lama ya. Intinya adalah kita harus menjadi orang yang aman bagi mereka. Mereka aman gak dengan kita? Itu dulu pertanyaan. Kalau mereka merasa gak aman, tidak akan terbuka, satu. Yang kedua, akan banyak stigma negatif. Oh pasti mau disuruh nih. Wah pasti banyak tugas. Berarti mereka masih belum terbuka. Jadi gimana caranya? Harus dibuat aman dulu nih. Bahwa saya sebagai mentor hadir di sini, ini memfasilitasi mereka. Bahwa dia datang ke sini merupakan apa? Mereka hadir di sini adalah faktor sukses dari kehidupan mereka. Itu mereka harus sadarkan sendiri. Harus disadari. Jadi kita pun harus menyampaikan. Tapi caranya biar aman gimana? Antum merasa aman dengan
Angga misalnya, Angga merasa aman dengan seseorang, itu kira-kira parameternya apa? Iya, dia juga terbuka. Maka di awal-awal antum harus terbuka. Apa yang terbuka? Ya, yang terbuka itu bukan rumahnya ya. Rumahnya terbuka ya bahaya. Tapi yang terbuka itu Anda ceritakan diri Anda sendiri. Terus kemudian di akhir bilang begini, wah, saya sudah banyak bercerita nih. Saya penasaran sebenarnya gimana latar belakang teman-teman sekalian. Boleh kan? Kalau kita sudah memberikan sesuatu secara alamiah, mereka pun akan melakukan sesuatu yang sama dengan kita. Jadi kalau kita mengenalkan diri, masa mereka nggak mengenalkan diri? Mereka juga akan melakukan hal yang sama. Tenang saja, silakan mengenalkan diri. Begitu. Personalisasi penting. Angga dengan Bayu, dengan Denny, dengan Sukirman itu beda. Mereka beda-beda. Maka sebutlah mereka, perlakukan mereka secara berbeda pula. Sehingga mereka merasa aman dengan kita. Buat momen-momen, saya coba ingat-ingat ya, dulu ada satu momen yang menarik sebenarnya. Kalau mereka kebayangnya mentoring itu kan melingkar ya. Kemudian ya ada yang bercerita, ada yang menyampaikan materi, istilahnya begitu. Mentoring itu bisa jadi dua, dinamis sekali atau produktif sekali. Produktif sekali cirinya apa? Menti datang, oke, hafalan Anda udah berapa? Materi kemarin gimana? Kita uji dulu. Pekan depan amalan antum ini ya, 1, 2, 3, 4, produktif sekali ya. Amalan antum A, B, C, D, kemudian tugas antum adalah ini. Subhanallah, mantap. Produktif? Produktif. Tapi setelah itu gak ada yang datang ya. Produktifnya hanya sementara dan itu bersifat kemasan. Tetapi buat dinamis. Terlalu dinamis. Pekan depan kita mentor di mana nih? Di Kan Salman ya? Oke, di Kan Salman. Maka belajar apa tuh? Pekan depan ujian ya katanya. 2 pekan lagi ujian ya. Pekan depan kita metode kalkulus ya. Metode kalkulus gitu. Pekan depan kita olahraga yuk, olahraga gitu ya. Sampai setahun kayak gitu terus. Tidak pernah ada yang disampaikan tentang Islam, ya udah. Makanya kenapa ada yang bilang, Kang, kok saya udah mentoring setahun kok tidak ada perubahan sama sekali ya? Begitu. Jadi Angga dan kita semua itu perlu mengenal mereka jauh lebih dekat lagi. Salah satunya mengenalkan diri kita dulu. Kalau kita terbuka, mereka akan terbuka. Begitu. Itu salah satu yang bisa kita lakukan. Caranya tidak harus berkenalan ya. Caranya banyak. Caranya banyak sekali. Makanya kenapa di awal sebaiknya ketika antum sebelum mengisi data siapa yang akan antum mentoringkan atau menti-menti antum itu harus tahu. Menti saya dari jurusan apa sih? Minat mereka apa saja? Mereka pernah ikut kegiatan keislaman apa saja? Mereka aktif jadi aktivis atau bukan? Mereka itu punya masalah akademik atau enggak? Rumahnya di mana sih? Nomor teleponnya berapa? Nah, jadi ntar pas lagi maghrib, habis mentoring ya, siangnya pada zuhur atau kemarin udah mentoring, besok disaman terus kemudian ada koin gitu ya, ada telepon koin, masukin koin terus ke telepon ke kosannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ibu, ada Deninya? Oh ada. Mau dipanggilin? Iya bu, saya dari temannya. Siapa temannya? Kang Cecep. Oke, panggilin lah. Den, gimana kabarnya sekarang? Oh, alhamdulillah. Kamu ngekos di sini ya? Kayaknya barang ini. Oh, akhirnya ngobrol ngalor ngidul ya. Boleh begitu? Boleh. Perasaan menti kita, perasaan antum kalau telepon oleh mentor antum gimana sih? Ditelepon secara khusus terus. Jadi kan tadi telepon saya ada apa Kang? Ya, say hello aja. Selesai. Gimana tuh kira-kira? Apalagi kalau antum tahu profil menti antum ya, profil mentornya, mentinya tahu profil mentornya itu adalah seorang aktivis. Dia ikut timnas, keluar kota beberapa kali dalam sebulan, tapi masih sempat menghubungi kita. Berarti pesan menti kita apa? Betapa spesialnya diriku di hadapan dia.
Aduh, masa saya sia-siakan orang seperti ini sih? Dia pasti tidak terpikat sudah gitu. Sesekali tulis surat ya. Klasik kan? Klasik, tapi spesial. Tulis surat, komunikasi non verbal. Wallahu a'lam bishawab ya. Banyak pengalamannya sebenarnya yang dibagi tapi waktunya terbatas. Ada lagi? Ya akhwatnya mungkin? Ada yang tanyakan? Imannya sudah cukup? Cukup ya? Nah, lain kali lagi. Ya akhwatnya ada? Ada? 1, 2, dapat gelas ya. Di rumah masing-masing tentunya. Saya kira cukup ya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.